Kisah Santa Faustina Kowalska. Faustina Kowalska lahir di Polandia Tengah pada tanggal 25 Agustus 1905. Ia adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Ia dibaptis 2 hari kemudian setelah kelahirannya dengan nama baptis Helena. Sejak usia dini, ia menunjukkan kesalehannya dalam doa, ketaatan, dan perhatiannya kepada kaum miskin. Sejak menerima komuni pertama di umur 9 tahun, Helena telah dengan sangat menyadari kehadiran tamu agung dalam jiwanya. Helena terlahir dari keluarga besar yang miskin, namun kedua orang tuanya adalah pendidik iman yang baik yang mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa dan bekerja. Sejak kecil, Helena suka sekali berdoa. Ia juga sering terbangun tengah malam dan berdoa lama sekali. Ketika ditegur, Helena hanya menjawab, "Malaikat pelindungku membangunkan aku untuk berdoa." Helena juga suka membaca buku riwayat orang kudus, sehingga ia sungguh-sungguh berjuang meneladani para kudus itu. Karena keluarganya yang sangat miskin, pada usia 16 tahun, Helena harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun Helena selalu menyempatkan hadir dalam perayaan Ekaristi setiap hari. Dan di saat misa, ia selalu mendengar suara Tuhan ketika ia berdoa di depan tabernakel. Dan pada suatu saat, Yesus berkata kepadanya, katanya, "Hentikan pekerjaanmu sebagai pembantu rumah tangga, berangkatlah ke Warsawa agar engkau dapat masuk biara." Kemudian Helena masuk biara suster-suster Bunda Maria Kerahiman. Ordo itu berusaha menolong gadis-gadis dan wanita yang kurang baik yang memerlukan pembaharuan rohani melalui perbuatan belas kasih. Dan pada tanggal 30 April 1926, Helena menerima pakaian biara dan mengambil nama baru yaitu Faustina. Pada saat kaul pertamanya, dalam tulisannya, ia menulis dengan kata-kata, "Waktu kaul pertamaku, kerinduanku berkobar-kobar untuk meleburkan diri demi Tuhan melalui cinta nyata. Sejak saat itu, jiwaku bergaul dengan Tuhan seperti anak dengan bapaknya yang tercinta." Di biara, Suster Faustina melakukan tugas-tugas yang sederhana. Ia bekerja di dapur, di kebun, atau sebagai penerima tamu. Ia menerima semua tugas dengan rendah hati. Namun demikian, Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menerima rahmat yang lebih besar, yaitu rahmat untuk menerima penampakan Tuhan Yesus yang Maha Rahim. Dan penampakan itu terjadi berulang-ulang sejak tanggal 22 Februari 1931. Suster Faustina merasa paling bahagia bila berada di depan sakramen Maha Kudus. Segala waktu diluangkannya, dipergunakannya untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan dari situlah ia memperoleh pengenalan akan Tuhan dan dirinya sendiri. Di samping berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, Suster Faustina secara khusus menghormati dan mencintai Bunda Maria yang juga sering menampakkan diri kepadanya. Dikatakan suatu hari Bunda Maria berkata kepadanya, katanya, "Hidupmu harus seperti hidupku, dalam kesunyian dan tersembunyi. Engkau harus tak henti-hentinya menyatukan diri dengan Allah dan berdoa bagi dunia untuk kedatangan Tuhan yang terakhir." Kemudian Suster Faustina menulis yang bertuliskan, "Semakin aku mendalami Maria, semakin mendalam aku mengenal Allah." Dikatakan juga bahwa dalam penampakannya, Yesus meminta kepadanya dan berkata, "Siapa saja yang akan mendekati engkau, janganlah ia pergi tanpa pengharapan pada kerahimanku, yang aku inginkan agar menjadi milik jiwa-jiwa. Berdoalah sedapat mungkin untuk jiwa-jiwa yang berada dalam sekarat maut. Mintalah untuk mereka pengharapan pada kerahimanku, karena merekalah yang paling membutuhkan pengharapan itu, sementara merekalah yang paling sedikit memilikinya."
dan Suster Faustina melaksanakan kehendak Yesus itu dengan melakukan silih dan mati raga untuk para pendosa yang berada dalam sekarat maut. Tahun-tahun yang dilaluinya di biara diisi oleh berbagai macam karunia, seperti Tuhan Yesus menunjukkan kepada Suster Faustina bahwa tugas utama yang menyebabkan ia dipilih dan dipanggil masuk biara serta mendapat penampakan Yesus adalah untuk menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi. Kebanyakan penampakan Yesus kepadanya terjadi ketika ia berdoa di muka tabernakel atau dalam misa kudus. Dalam penampakannya juga, Tuhan Yesus berkata, "Sekarang aku mengutus engkau dengan kerahimanku kepada seluruh umat manusia. Aku tak mau menghukum manusia yang bersusah. Sebaliknya, aku mau menyembuhkan mereka sambil mendekap mereka dekat hatiku yang maha rahim. Aku mempergunakan hukuman ketika mereka memaksa aku melakukannya, sebab sebelum hari pengadilan tiba akan kukirim hari kerahiman. Aku mau supaya semua waktumu yang terluang kau pergunakan untuk menulis apa yang engkau dengar dariku." Demikianlah Suster Faustina melakukan penugasan yang diberikan kepada Kristus sampai pada wafatnya. Kemudian Suster Faustina terkena penyakit tuberkulosis, dan kemudian Suster Faustina wafat dalam keharuman kesalehan di usianya ke-33 tahun pada tanggal 5 Oktober 1938. Suster Faustina kemudian dikuburkan di kota Krakau. Awalnya, ia dimakamkan di dalam biara. Kemudian ketika mulai dibeatifikasi pada tanggal 21 November 1968, kuburnya dipindahkan di kapel biara, tepat di bawah gambar kerahiman. Dan kapel itu juga menjadi sankratorium relikwi dari Santa Faustina. Dan ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 30 April 2000 oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Demikian kisah dari Santa Faustina yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Melaluinya, Tuhan Yesus menyampaikan kepada dunia pesan kerahiman ilahinya dan menyatakan jalan kesempurnaan Kristiani berdasarkan iman akan Tuhan dan sikap belas kasih kepada sesama. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Dan untuk kutipan buku hariannya mengenai api penyucian dan kutipan buku hariannya yang menuliskan mengenai penglihatan, neraka, dan surga akan saya share di next video. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.